Mustika Sianturi, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh kembali disapa firman-Mu melalui renungan pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, adapun renungan pagi hari ini, ya di hari Kamis 5 November 2020, yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-5. Lembaga Alkitab memberi judul perikop hukuman Allah atas semua orang di ayat yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Nah, adapun judul kecil saya buat yaitu merasa benar sendiri beda dengan kebenaran dari Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sebelum dipilih Allah menjadi rasul ataupun sebelum dipilih Allah menjadi penyampaian visi Allah di muka bumi ini, Rasul Paulus sudah diurapi dengan dikuduskan dengan kuasa daripada Allah. Tentunya dia sebelum rasul, kita tahu dia adalah Saulus ya. Sebelum dia Paulus, dia Saulus. Dia orang Yahudi, dia orang Tarsus ya. Dia pada ketika itu tidak mengenal Kristus. Jadi sebab itu dia tidak suka dengan Injil atau ajaran Kristus yang sebenarnya. Tetapi waktu itu Tuhan menangkap dia dan dia bertobat dan mau menjadi rasulnya Kristus di muka bumi ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat ini ke jemaat di Roma. Ketika jemaat di Roma mengalami banyak masalah ya. Ketika itu yang menjadi kaisar di sana yaitu Claudius. Claudius sendiri mengusir orang-orang Kristen yang ada di Roma, tidak senang dengan ajaran Injil. Nah, itulah sebabnya Paulus yang sudah diurapi, yang sudah dikuduskan, disucikan, diberi kuasa oleh Allah, dia berhak untuk menyampaikan Injil kebenaran di jemaat di Roma. Karena orang-orang Roma sudah termasuk banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi Rasul Paulus jangan sampai orang-orang yang ada di Roma yang sudah percaya kepada Yesus, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, walaupun masih sebagian besar tidak percaya kepada Yesus, tetapi Rasul Paulus memberanikan diri untuk menyampaikan Injil di sana, supaya orang-orang yang sudah percaya tetap teguh imannya, tetap beriman kepada Yesus Kristus, tidak mau diombang-ambingkan suasana yang bermasalah keadaan di Roma pada waktu itu. Ya, salah satu mengenai hukum Taurat ya. Cenderung di sana memang melakukan hukum Taurat secara harafiah atau terlet-terlet, tetapi tidak aplikasi yang sebenarnya, bukan hanya harafiah, bukan hanya secara letterlet, tetapi wujud nyatanya ialah action, yaitu kasih. Tetapi ke bukti nyatanya sangat-sangat jauh daripada yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ternyata jemaat-jemaat di Roma masih banyak sama seperti yang di sini yang membegahkan diri, ya. Makanya Tuhan murka, Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa. Ternyata kalau kita lihat di membegahkan diri di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita dibenarkan oleh iman. Jadi kita yang percaya kepada Yesus itu adalah wujudnya iman.
bukan kita berbuat baik atau usaha-usaha kita. Tidak seperti itu. Saya bisa kok, ya. Saya hebat. Standarnya firman Tuhan iman yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Di ayatnya yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, cenderung saudara kekasih jemaat di Roma itu seperti firman ini. Memegahkan diri, lupa. Nah, kita diingatkan kembali jangan sampai ketika kita diberkati Tuhan lupa diri, akhirnya sombong, akhirnya jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan hukuman itu cepat atau lambat mendatangkan kepada kita. Ya, itu yang kebenaran renungan firman Tuhan. Dan manusia itu kenapa dihukum? Karena ternyata kalau kita lihat di Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan di sana firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, ya, baik orang Yunani, orang Yahudi berbuat dosa. Jadi pantaslah Tuhan menghukum orang yang berdosa. Di mana hukuman orang yang berdosa, saudara-saudara? Bisa kita lihat lagi di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah berdosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hukuman yang kita terima ialah maut. Tetapi sebagai orang percaya, apakah di sini batas keimanan kita? Maut? Tentu tidak, saudara-saudara. Tentu ada kehidupan yang baru, pengharapan yang baru yang Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus, yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib sekali untuk selama-lamanya demi menebus dosa-dosa kita, demi memberikan kehidupan kekal buat kita yang beriman. Inilah pengharapan yang kita nanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang menyombongkan tinggi hati, ya, karena upah dosa ia maut. Tetapi masih ada pengharapan, saudara-saudara, yaitu di dalam Yesus Kristus, sumber kasih, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, damai sejahtera di bumi, serta kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi kita. Renungan hari ini sampai di sini. Marilah ikut Yesus dan tetaplah percaya kepada teladan-teladan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kembali mengucap syukur Bapa yang baik, oleh karena kebenaran firman-Mu menyapa kami, menguatkan iman kami kembali, menyegarkan iman kami kembali. Kami mengetahui Tuhan, iman adalah pengharapan kami. Kami dibenarkan oleh iman kami, bukan karena oleh usaha-usaha, bukan oleh karena kebaikan amal dan pekerjaan kami, tetapi kami sebagai pengikut Kristus, kami dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, yaitu di dalam kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memberkati saudara-saudari kami dimanapun berada, anak-anak kecil, remaja, orang tua, dewasa, lansia sekalipun Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Boleh Tuhan memberkati, menyertai, memelihara, menolong dari segala kehidupannya, memberikan jalan keluar dari segala masalah demi masalahnya Tuhan. Memberkati secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, apapun yang menjadi pikiran kami, menjadi cita-cita kami, Tuhan adalah memberikan yang terbaik buat kami. Memberkati semua saudara-saudara kami yang lagi masih kena COVID Tuhan, yang sakit penyakit apapun, Engkau lah melawat dokter di atas segala dokter yang berkuasa untuk memelihara dan menyembuhkan. Biarlah mereka tetap teguh dan bersabar serta mempunyai pengharapan dalam Yesus Kristus. Mereka tetap mempunyai sukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pimpinan presiden kami, wakil, jajarannya, para menteri, para dewan-dewan keamanan,
yang mengambil andil dalam pemerintahan kami ini. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, pertolongan daripada Engkau, sehingga negara kami itu boleh berjalan dengan seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga para petinggi-petinggi kami boleh bekerja dengan hikmat daripada Engkau. Karena para pemerintah-pemerintahan ini Tuhan adalah wakil-wakil-Mu di bumi ini yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan perlengkapi mereka untuk mendatangkan keamanan-kenyamanan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini hanya dalam kasih-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.